Cerita dimulai dengan sekelompok pasukan khusus yang tengah bersiap untuk menyerbu suatu daerah yang dilengkapi dengan persenjataan. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang kapten yang dalam bahasa Korea disebut Daijang. 전대원 하강! 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 Ternyata perang tersebut hanyalah sebuah simulasi hayalan dari seorang gamer pengangguran yang tengah main game online di warnet. Pria tersebut adalah pemeran utama di game ini, namanya Kwon Yu. Diketahui ia adalah mantan atlet taekwondo yang dikeluarkan oleh timnas karena kasus kekerasan dan sekarang pengangguran. Setiap hari Kwon menghabiskan hari-harinya di warnet untuk bermain game. Di tengah menyeruput mie instan, ibunya Kwon yang sedang bekerja sebagai perawat panti jompo menelepon untuk meminta tolong segera pulang memastikan gas di rumah dalam keadaan mati. Dengan alasan sibuk, Kwon pun menolaknya. Sekilas sebuah smartphone yang tak diketahui siapa pemiliknya berdering. Karena merasa terganggu, Kwon pun mengangkatnya. Ternyata yang menelepon adalah seorang cewek yang merupakan pemilik HP tersebut yang tak sengaja ketinggalan di warnet. Dia meminta tolong Kwon untuk mengantarkan ponselnya ke rumah dan akan diberikan imbalan. Mendengar nominalnya cukup besar, Kwon pun bergegas menuju ke rumah cewek tersebut. Setibanya di sana, pintu rumah si cewek tidak terkunci. Sembari masuk, Kwon memanggil-manggil cewek tersebut. Ternyata ia sedang mandi dan menyuruh Kwon meletakkan ponselnya di atas kasur dan mengambil uang imbalan yang sudah disediakan. Pulang-pulang, Kwon sempat menasehati agar menutup pintu mengingat ia sendirian di rumah. Besok paginya, Kwon terbangun yang tiba-tiba rumahnya didobrak oleh polisi dan langsung menangkap Kwon atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur. Akibat hal itu viral di berbagai media. 지문과 DNA가 용의자와 일치하는지 여부를 국과수에 Dan diliput banyak wartawan yang mengerumuninya. Ketika dibawa masuk ke dalam kantor polisi, banyak wartawan mendesak Kwon buka suara atas kasus tersebut. Ibu Kwon datang ke kantor polisi, namun sayang ia tak diperbolehkan masuk. Sementara itu, Kwon masih menyangkal semua tuduhan tersebut. Tapi mereka sudah mengumpulkan semua bukti, baik dari sidik jari, DNA, rekaman CCTV, semua nunjukin Kwon sebagai pelaku. Di sisi lain, ibunya Kwon berusaha keras meminta dukungan dari warga sipil untuk keadilan pada putranya. Ia yakin jika Kwon difitnah. Tak menyerah, ibu Kwon meminta bantuan kepada seorang pengacara terkenal di kota tersebut. Ia bernama Min Chong Sang. Awalnya, si pengacara tidak mau membantu, namun akhirnya luluh setelah memohon-mohon. Di persidangan, Min Chong Sang tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Kwon. Sedangkan Kwon masih tak terima karena ia tak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Namun banyaknya saksi dan barang bukti yang kuat tidak dapat meringankan Kwon, maka dari itu ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kwon pun diantar ke penjara super ketat yang jauh dari jangkauan pemukiman warga. Ia ditempatkan pada penjara level 1 untuk kasus pembunuhan. Di hari pertamanya sebagai tahanan baru, Kwon harus beradaptasi dengan para tahanan lainnya. Sebagai anak baru yang belum memiliki teman, ia diincar oleh ketua geng yang dipimpin oleh Madakso. Madakso mempertanyakan kasus yang telah ia perbuat. Kwon menjawab bukan ia pelakunya. Madakso dan kawan-kawan tak percaya dan beranggapan kalau Kwon orang yang sombong. Tak terima, Kwon disepelekan atas hal yang tidak ia perbuat. Kwon menyudutkan kepalanya hingga Madakso terjungkal. Akibat hal itu, Kwon dihajar habis-habisan oleh Madakso dan para tahanan lainnya. Kepala penjara yang melihat itu langsung memasukkan Kwon ke dalam kurungan isolasi selama 80 hari. Hukuman karena Kwon telah menyebabkan keributan. Hari berikutnya, dua tahanan mendekati Kwon dan memperingatkan Kwon agar tidak berurusan dengan Madakso. Mereka juga memperingati Kwon berhati-hati pada seorang kakek pembunuh berantai yang dimana korban-korbannya ia jadikan santapan. Sebut saja dia Pak Kanibil.
Hari itu Kwon bernasib sial karena kedua napi yang ditemuinya tadi dipaksa oleh Madakso untuk menyodominya. Bertubi-tubi tekanan yang ia dapati hingga membuat Kwon nekat mengakhiri hidupnya. Keesokannya, Ibu Kwon dan Min Chong Sang datang berkunjung serta memberi semangat untuk tetap bertahan karena ibunya telah mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan punya bukti yang bisa membuktikan Kwon tidak berada di TKP saat kejadian. Mendengar itu, Kwon kembali memiliki semangat hidup. 많이 힘들지. 고맙게도 다음 주에 그 사람 만나서 증할 자료를 가지고 있다는 사람한테 연락이 왔어. Kwon akhirnya sudah terbiasa dan tidak melawan sama sekali dengan siksaan Madakso dan gengnya. Tak disangka Pak Kanibil yang merupakan salah satu orang yang juga ditakuti dalam penjara mendekati Kwon. Beliau memperhatikan Kwon selama ini. Ia yakin Kwon bukanlah seorang pembunuh. Pak Kanibil takjub dengan daya tahan tubuh dan fisik Kwon yang kuat. Ia yakin Kwon pasti seorang atlet dulunya. Sebenarnya Madakso pasti tahu jika Kwon bukan pembunuh. Hanya saja ada di diri Kwon yang telah melukai harga dirinya. Sekarang Kwon semakin berani. Ia membuat senjata rakitan versinya untuk melumpuhkan beberapa tahanan. Dengan percaya dirinya, Kwon melumpuhkan Madakso. Ditambah dengan jurus tendangan super bak atlet taekwondo yang akhirnya berhasil menjatuhkan Madakso. Para aparat sipil yang melihat itu pun merasa Madakso mendapatkan lawan yang seimbang. Aparat sipil lalu memberitahukan bahwa Kwon mendapatkan kunjungan. Tapi sayang kali ini hanya Min Chong Sang yang datang tanpa ditemani ibunya. Kwon mempertanyakan keberadaan sang ibu. Kwon kemudian diperlihatkan sertifikat kematian dan Min Chong Sang memberitahu jika ibunya telah tiada. 저번에 나 꺼내준다고 버티라고 했었던 그래도 이런 극단적인 선택을 하실 Keesokan harinya terlihat Kwon sangat tidak bergairah dan murung. Anak buah Madakso kemudian membuat keributan yang bertujuan agar Madakso bisa dengan leluasa menghajar Kwon demi membalaskan dendamnya atas kejadian kemarin. Madakso kemudian mendekati Kwon. Ketika Madakso akan menyerang, ternyata Kwon sudah tahu hal itu. Ia lebih dulu menyerang Madakso dengan pisau hingga melukai pipi kirinya. Bergegaslah, kepala sipil memperingatkan Kwon untuk melepaskan pisaunya. Tapi Kwon malah nekat menikam dirinya sendiri. Kwon dan Madakso kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terungkap selama ini rencana Kwon dengan bantuan Pak Kanibil agar Kwon bisa melarikan diri. Kwon yang tersadar langsung menyerang petugas ambulan dan si supir. Kwon kemudian keluar dari mobil untuk melarikan diri, namun saat akan kabur kepala penjara yang tersadar menodongkan senjatanya ke arah Kwon. Namun entah karena apa, kepala penjara tidak menembakinya dan membiarkan Kwon pergi. Kabar tentang kaburnya Kwon langsung menjadi berita yang sangat heboh. Seluruh polisi dikerahkan untuk mencari keberadaan Kwon yang diperkirakan tak jauh dari lokasi kecelakaan. 현재 버스 정류장 등 Kwon yang sekilas melihat dua wisatawan asal Nigeria yang mengalami mogok inisiatif membantu agar dia mendapatkan tumpangan demi bisa lolos dari pemeriksaan polisi. Selama dua wisatawan ini pergi liburan ke Cina, Kwon diizinkan memakai mobil mereka. Akhirnya, Kwon pergi menemui Min Chong Sang di kantornya dan menanyakan keberadaan orang yang memiliki video yang pernah dikatakan oleh ibunya. Min Chong Sang beralasan itu merupakan laporan palsu dari anak iseng. Alasan itulah yang menyebabkan ibunya mulai putus asa hingga akhirnya bundir. Min Chong Sang kemudian memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Kwon. Ternyata, Min Chong Sang sudah melapor ke polisi tentang keberadaan Kwon.
Untung saja, Kwon terlebih dahulu kabur sebelum polisi tiba. Kwon menyempatkan diri ke warnet dan memeriksa emailnya. Di sana, ia menemukan sebuah video dokumen yang menjelaskan bahwa dirinya tak berada di lokasi kejadian dan tak bersalah. Video ini dikirimkan oleh teman gamenya bernama Teolbo. Teolbo mengajak Kwon ketemu. Dia kaget ketika tahu bahwa Teolbo adalah seorang perempuan. 사건의 조사 과정에는 풀리지 않는 의문점이 한두 가지. 상의 블랙박스에 정의로운 마음에 범인 검거에 도움이 되길 바란다며 그래서인지 그 영상은 불방 처리됐고 방송 전 그녀가 홍대의 한 클럽을 방문한 사실을 알게 됐다. 털보 형님, 여기로 오라고 한 거 맞죠? 그러니까 나 지금 여기 도착했는데. 털보 형님이 보냈어요? 내가 털보라고. 이거 목소리가 이상? 그걸로 음성 변조했어. Agar Kwon merasa aman, Teolbo mengajak Kwon nginap di rumahnya. Diketahui Teolbo adalah hacker. Tak hanya itu, Teolbo mengundang tim gamenya yang pernah bermain bersama Kwon. Awalnya, Kwon takut karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak saling mengenal. Mereka memperkenalkan diri dan siap membantu Kwon. Pertama bernama Yongdosa, seorang pengangguran dan kerja serabutan. Demolition bekerja di bagian editor film. Yobai, seorang dosen fakultas arsitektur dari Universitas Negeri. 모습 보여주기 좀 그렇잖아. 대장 참여네. Dari semua kasus yang terjadi, Teolbo mengumpulkan kasus-kasus yang serupa untuk dianalisa. Pada umumnya, pelaku kejahatan pasti akan berusaha sebisa mungkin menyembunyikan bukti-bukti. Tapi titik utama dari kasus ini adalah semua bukti penting terpampang di luar seolah-olah ingin ditunjukkan kepada orang-orang. Apalagi kasus Kwon yang dalam kurung waktu kurang dari 24 jam menjadi tersangka. Kalau diperhatikan, waktu Kwon datang ke tempat korban, semua CCTV berada dalam radius 1 km dan menemukan mobil truk yang seolah-olah parkir di sana selama berjam-jam. Teolbo yakin jika truk berada di sana dengan tujuan untuk menutupi kasus ini. Dirasa curiga, Teolbo mencari tahu alamat mobil tersebut. Didapati jika lokasinya berada di sebuah tempat mobil rongsokan di Incheon. 폐차장으로 나왔어. Akhirnya, Kwon dan Demolition mendatangi alamat tersebut. Sekilas mereka melihat keberadaan mobil truk tersebut. Tampak juga dua pria berjas memasuki mobil lalu pergi. Kwon berusaha mengikuti sedangkan Demolition diperintahkan untuk berjaga di sana. Kwon kemudian mengikuti mobil tersebut yang menuju sebuah villa mewah. Kwon pelan-pelan memperhatikan beberapa orang yang keluar dan masuk, serta terkejut melihat seisi rumah berantakan yang dipenuhi dengan darah. Diyakini sepertinya telah terjadi pembunuhan. Demolition mengabarkan Kwon jika mobil tersebut kembali dan truk yang mereka lihat sebelumnya dari truk mebel berubah menjadi truk pendingin. Demolition bergegas mengikuti mereka dan memberitahu Kwon lokasi truk tersebut masuk ke sebuah gedung dengan sistem keamanan yang cukup tinggi. Dan tak sembarangan orang bisa masuk ke gedung itu. 털보 형님 말이 맞았어. 대물림은 여기 지켜야겠다, 그지? 내가? Dengan bantuan Yobai dan Yongdosa yang menyamar sebagai teknisi, Teolbo menghack sistem keamanan gedung tersebut. Sedangkan Yongdosa mencari server master untuk dihubungkan ke komputer Teolbo. Teolbo berhasil meretas seluruh sistem keamanan di sana. 해보겠습니다. 아 참, 그리고 그 얘기 방문객 서버 찾아서 나한테 까다롭게 연결해줘. 하다 보니까 계속 가지려고 그런 거죠? 아 그러니까 뭐 이렇게 오래 걸려? 형님 연결했다. 땡큐. Kwon pun bisa masuk dengan mudahnya. Teolbo juga mengarahkan Kwon masuk ke kamar nomor 1306. Melihat case yang diantar oleh mereka tadi ternyata berisikan mayat seorang aktor bernama No Jung Young. Dapat dipastikan jika ini adalah rumahnya. Tak berapa lama, datanglah sebuah tim yang tampak sedang merekayasa tempat tersebut, seolah-olah menjadi TKP pembunuhan.
Tanpa disangka ada CCTV yang memperhatikan Kwon, terungkap ia adalah Min Chong Sang. Pengacara inilah dalang dibalik skenario pembunuhan palsu tersebut, termasuk asistennya yang bertugas mencari korban yang akan dijadikan kambing hitam atas pembunuhan dengan menargetkan para pengangguran dan karyawan tidak tetap. Namun aksi jahat mereka ini masih belum diketahui oleh Kwon dan timnya. Karena kondisi semakin mepet dan orang-orang yang membayar mereka sudah mendesak, Min Chong Sang harus mencari kandidat untuk dipenjarakan. Semua file data seluruh warga sipil ditampilkan di layar monitornya. Setelah dicari-cari, ketemulah satu data wanita yang bekerja di sebuah klub malam untuk dikambing hitamkan. Sedangkan yang lain ditugaskan mengambil sidik jari, helaian rambut dan benda pendukung lainnya. Di lain tempat, sidik jari si wanita yang sudah di-scan diukir pada sarung tangan dan digunakan pada benda-benda di rumah No Jung Young sebagai tanda bukti kejahatan. Keesokan harinya, Teolbo menyelidiki pemilik villa. Dia adalah founder Hyun Sing Group. Bapak itu bernama Chong Sang Dok dan memiliki seorang putri bernama Chu Yeri. No Jung Young memiliki hubungan dengan Yeri. Akhirnya di sini satu persatu terungkap. Kwon meminta Teolbo menyelidiki sidik jari siapa di foto No Jung Young. Terungkap wanita ini bernama So Hyung Jung. Di sebuah salon, Yobai beralasan ingin menata rambutnya. Bertepatan di samping Hyung Jung yang tengah membuka HP, ketika lengah, Yobai memasang penyadap pada ponselnya. Kwon memeriksa setiap telepon yang masuk dari ponsel Hyung Jung, hingga didapatkan telepon yang mencurigakan yang suaranya sama persis dengan wanita yang dulu meneleponnya saat di warnet. 저기 제가 지갑을 주었는데요. 그러면 제가 돌려드릴게요. 고마워서 어떡해. 전화했었던 여자. Kwon lalu meminta Teolbo untuk melacak lokasi dari si penelepon tersebut. 은인할 때는 같은 수법이야. 이 여자만 잡으면 돼. 3분만 끌어봐. 여보세요. 네, 무엇을 도와드릴까요? 전화해서 지랄하지 마시고. 아이씨, 더러워가지고. 다 끝냈어. Gak pakai lama, Kwon menghampiri wanita itu. Saat akan didekati, anak buah Min Chong Sang menghalangi Kwon dan bergegas kabur dari sana. Tak tinggal diam, Kwon berusaha mengejar mereka. Namun nasib buruk, Kwon malah dikejar oleh polisi. Hingga akhirnya, mobil Kwon mogok di tengah jalan dan dikepung oleh polisi. Lalu tiba-tiba... Di lain sisi, polisi mengepung tempat mereka karena dapat telepon dari seorang wanita yang tengah disandra oleh para buronan. Padahal itu cara Teolbo menyelamatkan Kwon. 이거 알지 이거? 네가 나한테 쏜 거. Ketika polisi masuk, Kwon berhasil kabur dari sana. Teolbo dengan skill menyetirnya yang amatir menjemput Kwon. 구해주세요, 제발. 저희가 곧 구출해 드릴 테니까. Di perjalanan, Teolbo menemukan alat penyadap pada kalung ibunya Kwon. Akhirnya, Kwon tahu siapa dalang dibalik semua ini. Terungkap, Madakso dibebaskan dari penjara oleh pengacara Min Chong Sang dan ditugaskan untuk menangkap Kwon dengan imbalan kebebasan penuh. Kwon dan timnya mulai menyelidiki kantor Min Chong Sang dengan mengirim drone untuk mendengar percakapan menggunakan laser untuk menangkap getaran audio yang disadap dan juga men-scan bangunan tersebut. Terdapat jenis Erper yang digunakan untuk mengontrol seluruh data orang yang ada di kota. Teolbo berusaha menghacknya namun tidak mampu, dan ini hanya bisa dilakukan jika langsung masuk ke dalam dan mengcopy datanya. 이 부민 목걸이를 주었는데 그 안에 위치 추적 센서가 내장돼 있었다. 사장님 혹시 그 드론 같은 거 만들 수 있나? 네가 조작한 거라고? 아까부터 계속 시도하고 있는데 보안벽을 뚫을 수가 없어. Teolbo, Kwon, dan tim lainnya memulai aksi pengungkapan pelaku sebenarnya. Dimulai dari memporak-porandakan rumah No Jung Young hingga menempel foto Min Chong Sang di beberapa tempat. Awalnya, Min Chong Sang menanggapi hal ini dengan santai dan menyuruh bawahannya untuk membereskan semua dan mengundur berita kematian No Jung Young. 이것도 다시 수집해요. 유재상! 너 정말 이 이따위로 할 거야?
Berikutnya, Yeri diam-diam diculik oleh Kwon lalu dibawa ke rumah No Jong-young. Wartawan yang meliput secara langsung shock jika Yeri lah pelaku atas pembunuhan aktor tersebut. Setelah itu, Kwon menelepon Min Chong-sang. Di sini ia begitu marah pada Kwon karena telah menggagalkan rencananya. Sekilas Min Chong-sang melihat asistennya yang pingsan dan jendela terbuka. Bergegaslah Min Chong-sang lari menuju ruang rahasia. Ketika masuk, tiba-tiba akhirnya terungkap semua rekaman video tentang dirinya sebelum masuk penjara dan rekaman betapa berjuangnya ibu Kwon demi keadilan atas kasusnya. Min Chong-sang mengundang marah Kwon lagi dengan mengatakan terdapat video ibunya dihabisi. Di tengah itu, Teolbo nelpon, ia dan teman lainnya disandra oleh Madakso. Jika dalam 15 menit Kwon tidak menyelamatkan mereka, Madakso akan menghabisi mereka semua. Wah, gak terima, Kwon bergegas menyalin semua data di komputer ke flash drive yang ternyata memakan waktu 30 menit lamanya. Sementara teman-temannya menunggu untuk diselamatkan. Gak pakai lama, Kwon pergi meninggalkan Min Chong-sang. Di tengah perjalanan, Kwon ditelepon. Ia memberitahu bahwa Teolbo akan dijadikan kambing hitam atas kasus pembunuhan No Jong-young. 이 친구를 가봤자 네 친구들 그 시체 확인뿐이 더하긴 왜 날 건드렸어? Tanpa babi bu, Madakso mulai menembaki mereka satu persatu. Namun sayang, skill menembaknya cukup buruk yang mengakibatkan beberapa kali meleset hingga tak ada satupun rekan Kwon yang terluka. Di tengah itu, tiba-tiba saja listrik padam. Dalam keadaan gelap, Kwon datang menghajar satu persatu anak buah Madakso, serta teman-teman Kwon pun berhasil dibawa kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. 참다 군이야 내가 너를 뉴스 시간 다 됐네. Di tengah itu, mereka melihat berita di TV bahwa yang sekarang dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh No Jong-young bukanlah Teolbo, melainkan Kwon. Benar-benar si culun ini membolak-balikan fakta. Seakan-akan Kwon menjebak Yeri untuk dijadikan tersangka. Tersebar juga CCTV Kwon membawa pergi Yeri dalam keadaan tak sadarkan diri. Ditambah, tim Teolbo ikut terseret dalam kasus tewasnya No Jong-young dan menjuluki mereka sebagai anggota kriminal psikopat. Situasi semakin memburuk karena polisi terus mengikuti mobil mereka. Akhirnya, Kwon memutar setir masuk ke gedung stasiun TV. Tak hanya sampai di situ, mobil Kwon menerobos masuk ke ruangan pembawa berita. Setelah itu, keluar dan menurunkan Teolbo serta 3 anggotanya dengan membawa satu koper berisikan perlengkapan mereka. Di sini mereka berpencar melakukan tugasnya masing-masing. Sedangkan Kwon masih menyetir untuk mengalihkan perhatian polisi. 지금부터 탈보 형님이 작업하는 동안 시간을 끌어야 돼. 대장. Semua sempat berjalan lancar. Teolbo fokus mengakses data dari server Min Chong-sang. Tapi, Demolition salah menembak sehingga mobil Kwon tersangkut dan mengalami patah pintu. 오늘도 후회 없이 싸우자. 라자! Di sela-sela kesibukan masing-masing tim, mereka dapat kabar jika Teolbo dibawa kabur oleh Madakso. Kwon pun langsung loncat dari gedung untuk mengejar mobilnya. Sempat terjadi drama kejar-kejaran yang cukup menegangkan, tapi untungnya Kwon berhasil mendapatkan Teolbo kembali. Mereka langsung kembali ke stasiun TV untuk membawa Teolbo menyelesaikan tugasnya. Sedangkan Kwon terus dikejar oleh polisi. Tapi kali ini, tidak ada perlawanan apapun. Ia memberhentikan mobilnya tepat di depan stasiun TV dan keluar dari mobil untuk menyerahkan diri. Termasuk teman-teman Kwon yang lain juga sudah diamankan polisi. Min Chong-sang yang melihat mereka semua sudah ditangkap, tampak sangat gembira dan loncat kegirangan. Karena merasa sudah memenangkan permainan, hingga pada akhirnya layar monitornya macet dan dia baru sadar
kalau ternyata ia lupa mencabut flash drive yang dipasang oleh Kwon. Dan akhirnya semua data dari dalam servernya berhasil disalin oleh Teolbo. 야 일어나 다 왔어 방송국. Terlihat Yeobae datang bersama Yunpai dan Yeonpai. Kedatangan mereka ternyata untuk menyiarkan secara langsung segala bentuk kejahatan dari Min Chong-sang. 육구 엔터에서 단독으로 보도합니다. 우리 딸년이 그저 지금 저 인간 효신그룹 추상덕 회장 맞죠? 체포된 건 무직자였던 권유였습니다. Ia sempat marah besar karena segala kebusukannya sudah diketahui seluruh orang. Semua berbalik membenci Min Chong-sang. Setelah semuanya terungkap, Kwon dan timnya pun dibebaskan, sedangkan Min Chong-sang yang berusaha kabur, namun sayang setir mobilnya sudah dicopot oleh Kwon, sehingga polisi dengan cepat menangkapnya. 사람이야 또 찾으면 되죠. 똑똑히 하셨죠? Di penjara, Min Chong-sang bertemu dengan Madakso. Lalu datanglah dua napi spesialis sodomi, dan kalian pasti tahu lah ya apa yang akan terjadi. Scene selanjutnya terlihat pasangan Nigeria yang kembali dari liburan ke Cina, melihat mobilnya sudah terparkir dalam kondisi jauh lebih bagus dari sebelumnya. Kwon yang awalnya cuma pengangguran, akhirnya beneran mendapatkan makna hidup. Punya tim yang solid walaupun pada sentrik.